Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semua. Semoga sehat selalu, sahabat Rockpool dimanapun kalian berada. Kembali lagi dengan channel YouTube Rockpool, channel yang konsisten membahas tentang perawatan cucak hijau ya. Kali ini kita coba membahas tentang perawatan cucak hijau agar burung itu tidak gampang birahi, dan insya Allah ya burung itu bakal stabil. Karena dari beberapa pengalaman saya, pengalaman teman-teman saya, senior saya, mengondisikan burung cucak hijau untuk tetap stabil itu mungkin setidaknya agak sulit ya. Tapi kita sebagai pemain atau perawat burung cucak hijau, apa salahnya untuk kita mencoba? Mungkin ada kesamaan, dan saya yakin di setiap burung cucak hijau itu mempunyai karakter dan pola perawatan yang beda-beda ya. Jadi pada dasarnya perawatan burung cucak hijau itu lebih tepatnya kita konsisten ya. Artinya konsisten itu dalam kesehariannya, terus pola mandinya, terus jemurnya. Mungkin di sini kita membahas tentang pembentukan emosi terlebih dahulu ya. Artinya pembentukan emosi itu gimana burung ketika ketemu lawan itu dia mau jamtrok, mau ngotot. Pada dasarnya sebenarnya pembentukan emosi itu lebih tepatnya kita kurangi interaksi kita dengan burung cucak hijau tersebut. Artinya jangan pernah yang namanya digebrak atau dikretek sangkarnya atau diobok-obok. Sebenarnya setiap semua burung ketika jinak, entah murai batu, entah cendet, entah kacer, atau cucak hijau yang gampang banget jinaknya, itu sebenarnya kurang bagus. Sebenarnya yang lebih bagus itu jinlat ya, jinak lalat gitu. Ngerabak enggak, terus istilahnya jinak juga enggak. Karena pada dasarnya sifat alamnya itu pasti ada ketika dia jinak lalat itu ya. Jadi nggak terlalu jinak. Dan burung cucak hijau ketika jinak itu biasanya lebih cenderung gampang birahi. Karena ya itu tadi, ketika ngelihat perawatnya aja dia bisa birahi. Kita masukkan tangannya kita, dia kadang matokin, kadang ngawinin tangan gitu kan. Ya karena itu terlalu jinak. Sebenarnya lebih tepatnya jangan terlalu jinak lah istilahnya. Gimana bang cara perawatannya agar cucak hijau itu tidak terlalu jinak, atau burung yang sudah jinak istilahnya biar nggak terlalu jinak? Kalau saya, pengalaman saya itu saya gantung ke yang lebih tinggi ya, jadi tidak terlalu rame oleh lalu lalang orang gitu. Nah dari situ, dan saya juga sering kali burung itu saya semprot. Jadi burung hijau itu kalau ketika disemprot dia pasti ngelapak, dia bakal nggak nyaman. Setelah dia nggak nyaman ke kita pun burung tersebut nggak bakalan jinak, mudah-mudahan ya. Itu pengalaman saya. Dan biasanya burung-burung yang cucak hijau yang jinak ketika digantung atau dinaikkan ke tiang gantangan itu, kalau ketika juri di bawah pun dia pasti turun ke tangkring bawah. Ada yang misalkan dia tetap dengan tipe tarungnya dia, tapi kebanyakan ketika burung yang terlalu jinak itu dia ke bawah, ke tangkring bawah, atau bisa juga dia ke dasar sangkar ya, karena mungkin karena terlalu jinak. Dan juga biasanya burung cucak hijau yang jinak itu ketika ketemu lawan dia tuh tidak bakal ngotot gitu, tidak bakalan jamtrok full dengan durasinya dia, kerjanya dia enggak, jarang sekali. Dan lebih cenderung ya itu tadi, ketika di pedok ngelihat kita perawatnya dia teriak-teriak, gembrong-gembrong, atau ketika setelah selesai turun dari gantangan kita turunkan sangkarnya pasti dia gembrong-gembrong, karena ya itu sifat jinaknya tadi. Dan untuk pembentukan emosi itu ya kita kurangilah interaksi kita dengan burung kita. Cukup kita kasih makan, ataupun bila perlu ketika misalkan dengan harian kerodong, kita cukup kasih makan kerodong udah tinggal. Itu untuk pembentukan emosi. Artinya lebih tepatnya kurangilah interaksinya, atau juga kurangilah ketika cucak hijau itu dicas di bawah.
dengan teman-teman lawan kita. Jadi ketika di atas itu sifatnya dia karena keseringan dicas di bawah, karena kan jarak dicas di bawah itu terlalu deket, beda dengan jarak ketika kita naik ke tiang gantangan. Cobalah kurangi itulah. Atau ada yang lebih parah lagi sampai dicas pakai kaca. Itu kan pengalaman saya ya. Jadi itu mengurangi sifat vektornya dia. Dan untuk bisa menyetabilkan burung cucak hijau tersebut, para sahabat rockbull yang lebih tahu. Artinya kalau saya pribadi, pengalaman saya agar burung cucak hijau itu stabil emang susah. Burung apapun susah, karena di burung itu nggak ada yang namanya orang pinter atau master. Pasti ada nggak masuknya, nggak mungkin bakal masuk terus burung itu. Pasti ada nakalnya, ada birahinya, ada kalanya juga dia dengan sifatnya yang mungkin tidak tepat settingannya. Kalau saya pribadi untuk menstabilkan cucak hijau ya dari pola mandinya yang mungkin saya sering rutin ya, atau lebih tepatnya ketika pembentukan emosi lebih tinggi ya saya kurangin dari pola mandinya. Terus pola jemurnya saya tambah, bisa juga dengan sauna. Tapi untuk menyetabilkan, yaitu tadi dari konten-konten yang sebelumnya saya pernah merawat burung yang benar-benar rusak, burung prestasi yang mungkin saya lagi dipercaya sama salah satu tim yang cukup terkenal di blok barat. Setiap pagi saya embun, saya taruh di tempat yang paling tinggi gitu, karena waktu itu darurat yang saya ceritakan kemarin di konten video yang kemarin itu. Saya sodok pakai kayu, atau lebih tepatnya kita pakai tinggaran kayak burung perkutut kayak gitu. Karena di alamnya burung cucak hijau itu ya tadi, dia lebih nyaman di tempat yang tinggi. Jadi sifat alamnya dia ada gitu. Artinya dari ketinggian itu dia mempunyai vektor yang kembali, dengan jiwa alamnya dia pulih kembali. Jadi kalau menurut saya perawatan cucak hijau itu tergantung kita perawatnya sebenarnya. Tapi itu tadi, sepengetahuan saya burung cucak hijau ketika jinak itu susah untuk stabilnya, karena gampang banget yang namanya birahi. Ngelihat kita gembrong-gembrong, lihat kita ngasih jangkrik, dia istilahnya kadang matukin tangan apa atau turun gitu kan. Sifat-sifat seperti itu tuh harus dihindari sebenarnya. Jangan sampai nanti burung cucak hijau tersebut makin parah tingkat kejinakannya. Kalau sudah parah tingkat kejinakannya atau over jinak, itu lebih repot lagi. Karena untuk bikin cucak hijau itu nggak jinak itu sulit. Mending kita menjinakkan daripada kita biar burung itu tidak jinak ke kita. Gambarnya seperti itu. Dan kenapa saya nggak pernah yang namanya ngebahas tentang setelan ini burungnya dengan pola jangkrik segini, dengan settingan kayak gini. Ya itu tadi, karena setiap burung itu mempunyai karakter yang berbeda dan perawatan yang berbeda. Dan balik lagi, para sahabat rockbull yang lebih tahu dengan pola perawatannya, entah jangkriknya, entah kesehariannya. Mungkin ada referensi atau gambaran yang mungkin sama. Tapi ya itu tadi, kalau misalkan burung itu pengen tampil dengan maksimal, ya itu tadi, kita kurangi interaksinya kita gitu. Istilahnya jangan sering-sering berinteraksi dengan burung tersebut. Jadi jiwanya, vektornya dia itu dia pulih gitu. Istilahnya balik dengan jiwa alamnya gitu. Dengan ketika ketemu lawan dia mau jamtrok, mau bongkar isian. Karena sifat burung cucak hijau itu burung sifat pemanja ya, kalau menurut saya manja gitu istilahnya. Ketika mengenali itu perawatnya, dia pasti bakal manja. Kita kasih jangkrik aja ibaratnya manja lah burung ini. Dari beberapa pengalaman di burung cucak hijau tadi, yaitu ketika dia sudah manja atau perjinak itu sulit. Kadang kita berusaha untuk diumbar biar nggak jinak, tetap jinak, karena sudah
sudah kesehariannya kita sering berinteraksi dengan burung tersebut gitu loh. Kenapa makanya burung-burung ketika digantang mungkin dia nggak maksimal ketika diturunkan, artinya diturunkan dari gantangan, dia ngelihat kita diturunin aja dia pasti gembrong-gembrong diturun dari gantangan itu. Ya itu tadi, karena terlalu banyak interaksi dengan kita gitu. Dan untuk kesestabilan cucak hijau itu tolak ukurnya itu nggak meski burung itu gembung melet, atau nggak meski dia ketika bunyi krek-krek, enggak. Burung yang gembung melet pun ketika dengan dia kondisinya tidak terlalu jinak, dengan emosinya dia yang ada, dia pasti mau tampil, pasti tampil maksimal gitu. Dari sekian burung cucak hijau yang saya pegang itu, kalau burung yang jinak biasanya agak sulit gitu ya, artinya agak sulit untuk pengondisian di lapangannya juga. Atau bisa juga burung yang terlalu jinak itu ya terlalu manja juga, resikonya ya itu ketika di tiang gantangan dia pasti turun ke dasar sangkar. Jadi pada lebih tepatnya itu gimana caranya kita kurangi interaksinya, kita kurangi itu istilahnya biar pembentukan jiwa alam burung cucak hijau tersebut ada lagi. Emang burung cucak hijau itu semi vektor, gimana caranya kita bikin burung cucak hijau tersebut jadi vektor. Istilah tentang perawatan atau pola jangkrik atau pola setelan itu balik lagi tadi tergantung kebiasaannya, karena burung cucak hijau itu tidak bisa yang praktis. Kalaupun ketika dia dengan kondisi birahi pun kita nggak bisa yang begitu pangkas, istilahnya biasa jangkrik 33 atau 55 kita pangkas jadi otomatis satu, itu bakal merusak, bisa jadi burung overjinak, malah makin galak ke kita karena dia lapar dan malah bikin jadi repot lagi. Jadi gimana bang solusinya? Ya solusinya tadi, gimana caranya burung itu jangan kita sering berinteraksi. Ketika kita misalkan jemur, sudah kita tinggalkan jemur, biarkan dia berjemur. Atau misalkan ketika dia mandi, sudah biarkan dia mandi, biar kita lihat aja dari jauh burung itu. Soalnya ya itu tadi, ketika dicucak hijau itu burung yang sudah jinak itu cukup sulit. Dari pengalaman saya ya, mungkin ada pengalaman teman-teman yang mungkin lebih paham atau lebih tahu lagi dengan burungnya, atau lebih ngerti lagi dengan burungnya, yaitu tadi para sahabat Rockbull sendiri yang lebih tahu dengan karakternya dan kemauan burungnya. Pembentukan emosi itu yaitu dengan dikurangi pola mandinya, atau bisa juga dengan sauna, atau juga bisa itu di istilahnya kalau di perkutut itu ditinggar ya, kita kerek paling tinggi. Itu pemulihan jiwa dan mental si burung cucak hijau tersebut. Terus bang, kenapa burung saya itu ketika di lapang nggak mau jamtrok, nggak mau ngotot? Yaitu mungkin ada salah satu kesalahannya jinak tadi. Soalnya saya pernah ada pengalaman sahabat saya pribadi, burung baru beli di ombyokan, tapi beberapa minggu dengan jiwanya dia yang masih gelabakan, ketika ketemu lawan dia mau jamtrok, mau buang isian. Kendala-kendala di cucak hijau itu banyak sebenarnya. Artinya ketika burung mau jamtrok nampil, ada yang nggak kurang baik nyisir didis. Kenapa bisa seperti itu? Ya mungkin karena kurang bersih. Sifat didis itu bisa jadi karena dia lagi birahi juga. Cara menanganinya kalau saya pribadi, misalkan burung mau dimainin hari Minggu, kalau saya pribadi saya semprot pakai sampo. Banyak kan sampo-sampo kayak Jati Jajar, Medibrid, saya semprot. Kenapa bang harus disemprot? Karena ya itu, ketika burung cucak hijau, coba kalau tidak percaya, kasih sampo
pasti dia nggak bakal mau ngejemur karena baunya. Kenapa disemprotnya itu tadi? Ketika selesai saya semprot, saya kerodong, saya jemur, pasti itu semua kotoran-kotoran yang kayak ketombe yang putih-putih pasti turun. Nah, setelah dijemur kerodong setengah kering, saya angin-angin. Itu solusi ya. Mungkin setiap burung mungkin mempunyai watak atau mempunyai karakter yang berbeda-beda. Kalau saya pribadi seperti itu menanganinya. Artinya ketika dia dengan basah terus dengan hawa panasnya kerodong, pasti dia ngenyisir di dish dan kotoran-kotoran tersebut itu pasti turun. Setelah itu setengah kering saya gantung, saya angin-angin, jadi biar di dishnya dia itu puas gitu. Keesokan harinya coba perhatikan, dia pasti jarang yang namanya di dish. Nah, besoknya lagi sebelum berangkat angetin aja, nggak usah dijemur kenceng ya. Bisa kalau misalkan burungnya kurang maksimal kelihatannya atau emosinya belum ada, bisa dijemur kenceng, tapi jangan terlalu sampai burung itu mangap ya. Artinya jangan sampai nanti pas di lapang dia kendor. Asal anget. Setelah udah ngerasain anget, suhu badannya ya minimal 20 menit atau 15 menit tergantung kebiasaan burung tersebut, kadar jemurnya ya, baru kita angin-angin. Biarkan dia didis dengan maksimal, disitulah pasti keluar kotoran-kotoran burung cucak hijau tersebut. Sedangkan untuk penanganan yang kayak misalkan burung jarang bongkar isian di atas atau berat banget cuman dia ngungkluk-ngungkluk, kalau pengalaman saya pribadi itu saya jauhkan gitu. Ketika di lapang pun saya nggak pernah yang namanya deket-deket sama lawan. Saya jauhkan burung cucak hijau tersebut, dan kita perhatikan di kesehariannya dia sering membawakan laguan apa atau materi apa ketika di rumah. Nanti kalau misalkan sudah di lapang, kita jauhkan beberapa sesi mau naik, baru kita dengarkan. Artinya kenapa seperti itu? Karena burung cucak hijau itu burung pelupa gitu. Biarpun dia punya materi, nggak seperti kayak burung murai yang gampang banget buang materi. Ada burung murai juga yang cuma di atas ngungkluk doang, berat banget buang isian, ada. Cuma kalau burung cucak hijau itu terkenalnya burung pelupa. Dah sebelum naik baru kita dengarkan. Nanti kalau dia istilahnya di pedok udah mau yang kita dengarkan itu dia mau bawain, pasti di atas pun dia pasti ngikut. Tapi balik lagi tentang ke stabilan burung cucak hijau tersebut, entah birahinya, emosinya. Balik lagi dari ke pola perawatan keseharian dari sahabat Rockbull ya. Ya kalau saya sarankan burung cucak hijau itu ya itu tadi, jangan terlalu dimanja, jangan terlalu ibaratnya sering berinteraksi lah lebih tepatnya sama kita. Kalau sudah sering berinteraksi sama kita, itu burung pasti jinak. Dan kalau sudah jinak itu sulit untuk burung cucak hijau tersebut biar tidak jinak lagi, itu sulit, susah banget gitu. Dari beberapa pengalaman saya itu ya itu tadi, sebenarnya banyak hal di cucak hijau itu, banyak kendala, tapi ya balik lagi tergantung sahabat Jamtrok itu gimana menangani atau mengatasinya. Sebenarnya setiap burung apapun yang lebih tahu itu perawatnya, karakternya. Kita sebagai istilahnya sebagai perawat itu mungkin kita ada dengar dari temen atau bisa dari konten-konten YouTube untuk jadi bahan referensi kita. Apa sih mungkin kesamaan si burung ini dengan burungnya kita. Nah dari situ mungkin kita bisa jadi istilahnya mengukur, oh mungkin ini kesamaan dari burung kita dengan burung yang ada di konten atau burung teman kita pribadi gitu. Nah mungkin dari situ apa sih yang kita harus rubah, apa sih yang harus kita tambah, karena dari hal itu ya sahabat Rockbull yang lebih tahu gitu. Baik sahabat Rockbull dimanapun kalian berada, sedikit berbagi tentang solusi-solusi cucak hijau, kendala-kendala cucak hijau. Jangan lupa like, subscribe, komen, share agar channel ini bisa berkembang. Sehat selalu sahabat Rockbull, sahabat Jamtrok. Semoga burung jagoannya tetap stabil di lapangan, tidak ada kendala suatu apapun. Jaga kesehatan. Salam untuk sahabat Rockbull dimanapun kalian berada.
Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.